Ya, terima kasih selamat datang kepada Bapak Wali Kota beserta dengan rombongan. Mari kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan kita semua duduk kembali. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Sugianto Hartoyo. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta Immanuel, yang saya hormati Bapak Wali Kota Haji Muhammad Selani, yang saya hormati atau yang mewakili Bu Sekda yang pagi hari ini mungkin tidak hadir,
Dan Bapak Ketua FKUB ini kebetulan lagi OTW Pak, Bapak Kiai Marzuki yang lama mengawal terus mendampingin bersahabat akrab dengan gereja kita. Terima kasih Pak Wali dan rombongan yang sudah menyempatkan pagi hari ini datang ke rumah ibadah kami. Perlu Bapak Ibu ketahui, Bapak Wali Kota adalah Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan. Dia hadir di sini beliau untuk meyakinkan bahwa rumah ibadah yang di tempat kita sudah menjalankan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Kita sudah menjalankan atau belum? Jika nanti ada yang masih terlihat kurang berkenan atau koreksi dari beliau atau koreksi dari rekan-rekan Forkominda, nanti mungkin ada yang perlu kita perbaiki lagi. Tugas Pak Wali sangat berat. Beliau harus menjaga daerahnya, menjaga Kota Pekalongan agar minim yang terkontaminasi oleh pandemi, minim terkontaminasi oleh COVID-19. Hari ini saya belum tahu apakah Kota Pekalongan ini zona hijau atau zona merah. Nanti Pak Wali yang akan berkenan memberikan arahan atau pemberitahuan. Tapi kami berharap semua masyarakat yang ada di sini semuanya mau sadar atas anjuran pemerintah untuk pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu anjuran pemerintah yang harus kita taati. Jangan sampai kita melanggar. Kalau kita melanggar nanti lagi-lagi Pak Wali yang akan kena. Ya Pak ya. Oke, itu aja. Secara singkat Pak, gereja kita, gereja Agape di sini sudah usia hampir 20 tahun. Kita berjemaat di sini 20 tahun. Jemaatnya kisaran ada 700-800 orang. Sudah cukup lama dan kita berjemaat di sini terhadap tetangga, terhadap sesama juga hidup rukun. Jadi itu aja yang perlu Pak Wali dan anggota ketahui. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Wali. Satu, dua, tiga. Protokol kesehatan ya Pak. Satu, dua. Oke. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pendeta Emmanuel, yang kami hormati Pak Wawan. Saya lebih mudah untuk mengundang beliau adalah Pak Wawan gitu. Lebih populer daripada Bapak Sugianto. Yang kami hormati bersama kami para pejabat pemerintah Kota Pekalongan. Yang pertama asisten 1 Pak Susilo, ya. Kemudian Bapak Kepala Dinas Kesehatan Pak Budianto. Kemudian sebelahnya Bapak Kepala BKD Bapak Doyo. Tepuk tangan bisa ini. Ya, beliau ini
dulu adalah di Dishub, jadi lebih banyak kesana kemari, orang banyak kenal kalau beliau. Ya, tapi sekarang saya kandang ini, ngurusin uang saja sekarang ya di PKD. Kemudian hadir bersama kami juga dari protokoler ya Pak Restu ya ini. Kemudian dari Kesra Pak Slamet tadi mana? Oh ya di belakang Pak Slamet ya. Di belakang. Oke. Kabar Kesra, kemudian dari BPBD ya, ini terkait dengan masalah COVID-19 ya. Kemudian Pak Uda dari Dishub ya. Oh, Dishub ya. Ini juga hadir. Kominfo juga hadir ya. Oke. Ibu Nurul Bu Camat ini hadir ya, selalu hadir bersama kita ini. Kemudian staf dari Kesra ya. Dan saya kira juga dari beberapa teman media, mungkin Batik TV, ya, kemudian juga RKB dan semuanya. Ini mungkin barangkali nanti akan bisa kita tayangkan di berbagai media kita. Ya, sejauh mana kesiapan dari Gereja AKP dalam rangka untuk memulai hari ini, Pak ya. 14 Juni ya. Saya tentu saja bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi satu kenikmatan ya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bersama-sama bersilaturahim ya, dalam rangka melakukan satu ibadah dari jemaat gereja AKP dengan Pak Wali Kota serta jajarannya, dan sekaligus adalah Ketua Gugus Tugas dari COVID-19. Tentu saja atas nama pemerintah saya menyambut dengan baik. Ya, saya gembira bahwa ternyata saya melihat di sini sudah memenuhi ya protokol kesehatan sebagaimana yang kita sarankan, ya kita tetapkan. Saya masuk ya harus cuci dulu ya, harus ada sabun, tapi ternyata tidak hanya cuma satu, tapi beberapa tempat ya. Karena kalau satu nanti bisa uel-uelan di situ sama saja ya. Nanti tetap kita tidak bisa menjaga jarak. Bagus, saya juga tadi masuk ya, disambut dengan termogen ya. Sempat lupa tadi. Mungkin karena wali kota Pekewuh gitu. Saya toh warga masyarakat Kota Pekalongan pada umumnya ya, sama saja ini harus ditermukan ya. Nah, oleh karena itu ya sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan tentu saja terima kasih berikutnya adalah peran serta dari seluruh jamaat gereja AKP yang tentu saja menciptakan satu kerukunan di Kota Pekalongan. Ya, kerukunan, kebersamaan baik antar umat AKP sendiri maupun dengan umat-umat yang lain. Ya, termasuk dengan umat agama lain. Ya. Sehingga di Pekalongan ini tidak membedakan ya antara suku, ras, agama, ya. Kemudian juga kulit. Ya, kulit kita ada yang hitam pekat, ada yang putih ya, membaur jadi satu tanpa membedakan etnis dan sebagainya. Semata-mata bagaimana untuk menciptakan Pekalongan yang lebih sejahtera ya, sesuai dengan visi misi kita, lebih mandiri dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas. Dan ini harus kita jaga. Kita sudah berhasil ya membuat Kota Pekalongan ini lebih rukun, aman, nyaman, dan damai. Dan ini harus kita perjuangkan untuk selamanya ya. Ya. Yang kedua, yang berikutnya tentu saja saya terima kasih ya, tentu saja peran serta sebagai warga Pekalongan ya, warga negara Indonesia pada umumnya, yang bersama-sama kami membangun Kota Pekalongan ya. Ya tentu saja sesuai dengan bidangnya ya. Ada yang batik seperti Mas Wawan ini ya. Nah ternyata juga lebih banyak pakai batik ini. Ini sama saja juga menumbuhkan satu perekonomian. Kira-kira ada enggak kewajiban untuk pakai batik ini? Ya mestinya harus ada Wan ya.
harus ada setiap hari apa, ya sehingga ini tentu saja untuk menciptakan iklim ekonomi yang bagus. Ya, kita siapa lagi kalau tidak pakai batik kita sendiri, kan begitu. Siapa lagi yang tidak suka dengan produk dalam negeri sendiri. Nah ini saya kira bakul-bakulnya bisa laku dan sebagainya, sehingga Pekalongan ekonominya bisa tumbuh. Ya. Nah seperti di Pemkot saja, saya sarankan, dan ini sebuah kewajiban untuk memakai sarung batik misalnya. Itu semata-mata bagaimana untuk nuansanya, ya, kemudian juga bagaimana juga menumbuhkan satu batik di Kota Pekalongan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya atas nama pemerintah dan gugus tugas, ya, ini memang mengharapkan untuk COVID-19 ini segera sirna. Saya kira bukan saya, semuanya dunia gitu, ya, warga dunia. Nah, Kota Pekalongan nampaknya juga sudah dalam ranking yang paling rendah. Saya bingung ini. Kota Pekalongan atau Kabupaten Pekalongan, kan gitu ini, ya. Ini yang saya juga sering tanya sama Pak Dinas Kesehatan, ini jelas ini Pekalongan kota atau kabupaten, karena sama-sama, ya, mengakui bahwa apa istilahnya, sama-sama sama-sama mengklaim, ya. Jadi kita adalah yang paling rendah se-Jawa Tengah ini. Apakah itu kota atau kabupaten? Ya mudah-mudahan dua-duanya, ya, dua-duanya. Karena memang kita lihat kalau dalam perkembangan di Kota Pekalongan ini memang rendah, ya. Kalau kita lihat dalam Instagram, laporan-laporan yang selalu diberikan oleh dari Dinas Kesehatan dan gugus tugas itu, yang sekarang ini 222, ya. Tetapi yang masih dalam proses kan 3 atau berapa, yang lainnya sudah pulang dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kemudian PDP memang ada yang meninggal, tapi itu pun bukan orang Pekalongan, ya. Termasuk yang terinfeksi, ada yang meninggal, itu pun bukan orang Pekalongan. Memang ada 1, Pak, ya. Nah, ini saya kira sangat-sangat landai perkembangannya untuk COVID-19. Tetapi ya, dalam kondisi yang semacam ini kita tetap waspada. Walaupun new normal sudah kita dengungkan bersama, yang dimulai dari tempat peribadatan, ya, baik itu Muslim, non Muslim, ya, Buddha, Konghucu dan sebagainya, silahkan mau melaksanakan ibadahnya, ya, sudah cukup terbuka. Tetapi ya tentu saja harus menjaga protokol kesehatan. Nah, saya kadang juga heran, ya, di lapangan, terutama ya di Pekalongan sebelah selatan itu, kayaknya seperti nggak ada COVID-19 itu, sama sekali. Ya Allah, Masya Allah, saya itu selus dodol lah Pak Brie. Ketika kita berikan masker, nggak dipakai juga, ya. Cuman masukkan kantong lah. Dipakai pada saat itu, setelah itu mungkin tidak lagi. Padahal sudah hampir ratusan ribu kita membagikan secara gratis. Mungkin juga dari beberapa komunitas, termasuk komunitas mahasiswawan dan sebagainya. Itu membagikan semua, Mas, ya. Tetapi kok tidak begitu patuh, ya, disiplin untuk dipakai. Ya, ini memang kita heran. Nah, mungkin barangkali nanti gugus tugas, ya, melihat satu perkembangannya harus tegas memang, ya, paling tidak harus ada dendanya mungkin seperti daerah yang lain. Tetapi kita nanti lihat perkembangannya. Ya, walaupun demikian, ya alhamdulillah Tuhan masih melindungi kita. Dalam situasi yang semacam itu ternyata juga korbannya tidak begitu banyak, ya, landai-landai saja, bahkan ada kecenderungan tidak menaik, ya. Nah, oleh karena itu kita bang syukuri bersama, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Tetapi memang ada berbagai hal, saran saya kepada, ya, saran himbauan kepada semua jamaat
Agape ini, ya gereja Agape ini, ya mari sebagai warga masyarakat Kota Pekalongan bersama-sama kita membangun Pekalongan lebih indah, lebih bersih, ya. Buang sampah jangan sembarangan, misalnya begitu, ya. Buang sampah jangan digot-got dan sebagainya. Nah, ini adalah kesadaran dari diri kita sendiri, ya. Kalau kita secara pribadi ada keyakinan untuk membersihkan lingkungan kita, mungkin secara bersama-sama nanti Pekalongan betul-betul bersih, ya saya kira itu. Memang ada beberapa kendala-kendala, karena bagaimanapun juga Pekalongan ini, ya kebersihan, keindahan itu menjadi utama, ya. Ya tentu saja, misalnya bagaimana untuk bencana-bencana itu menjadi prioritas perhatian. Makanya dalam COVID-19 ini saya paling ya selalu ingatkan kepada TAPD, ya tim anggaran, jangan sampai memotong anggaran yang terkait dengan masalah rob, banjir dan bencana. Itu silahkan kalau mau motong untuk upacara, untuk apa yang nggak perlu potongin semuanya, ya. Tetapi untuk yang ini saya kira tidak boleh, karena bagaimanapun juga, ya. Pekalongan ini kalau kita pikir ya, berapa sih luasan di Pekalongan? Ya, lahannya. Ya. Apakah mungkin kita hidup di Pekalongan ini bisa bercocok tanam? Tidak ada lahannya. Pertanian, ya, perkebunan, beda seperti Pemalang, beda seperti Batang, beda seperti Kabupaten Pekalongan yang memiliki hutan yang luas, ya, kebun yang luas, ya, gunung yang luas, bahkan memiliki laut yang luas. Kabupaten itu di sana, tapi juga memiliki laut. Ya. Pekalongan nggak memiliki apa-apa, Pak. Memilikinya hanya laut saja rob terus. Nah, makanya Pak Gubernur selalu mengingatkan kepada kita bahwa tolong Pekalongan itu nggak usah macam-macam masalah ini. Datangkan banyak wisatawan ke Pekalongan, itu aja. Nah, bagaimana untuk bisa menciptakan datangan orang wisatawan ke Pekalongan? Ya Pekalongan harus diperindah gitu, ya. Rob-robnya sudah mulai harus perhatian, ya. Tempat-tempat wisatanya harus mulai menjadi pemikiran kita. Karena dengan banyaknya orang ke Pekalongan, ya wisata Pekalongan, batiknya akan laku, kulinernya akan laku, hotelnya akan ramai, ya. Kemudian nanti pajak-pajaknya apa saja nanti semuanya akan berkembang. Disitulah setelah kita melihat ya daftar perekonomian Pekalongan ini ternyata memang dari situ, ya dari situ. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kita syukuri ya dalam tahun ini juga akan dibangun wisata pantai yang luar biasa nanti, ya. Saya takutnya kemarin itu ketika COVID itu akan dipotong, Pak. Potong mumet, sudah saya informasikan kemana-mana, sosialisasi kemana-mana. Ternyata malah ditambah. Dari 30 miliar menjadi 60 miliar, luar biasa. Ya, ini akan menjadi Bali di Kota Pekalongan nantinya, ya. Nah ini memang kalau kita melihat marketnya sudah diberikan ke Pemkot, kemudian beberapa videonya dan sebagainya nanti akan kita buat sedemikian rupa biar menarik, biar ada harapan sebagai orang Kota Pekalongan ini, apa yang dibanggakan Kota Pekalongan. Nah ini memang hasil upaya saya dengan Pak Menteri PU ketika di Pekalongan, ketika beliau meninjau tanggul raksasa, beliau mengatakan, Pak Wali saya nanti akan datang ke sini lagi kalau berhasil. Saya dalam tanda petik berhasil, apa kira ngerti? Iya Pak, saya gitu aja. Nah untuk apa datang ke sini Pak? Nanti akan saya kalau berhasil, akan saya bangunkan di sini wisata air besar di Kota Pekalongan. Wah, itu nganu tok Pak. Saya malah guyonan ini. Masa sih Pak? Iya coba. Nah beberapa minggu, tidak ada beberapa bulan, saya diundang oleh Presiden Pak Jokowi langsung ke Istana Negara. Ya, dari beberapa bupati, wali kota yang memang dianggap berhasil. Dianggap berhasil, ya.
setelah Pilpres itu. Ya mungkin berhasil di Pilpres barangkali begitu. Ya, diundang di sana. Banyak bupati, wali kota yang ada yang tidak diundang. Ya, kita diundang. Pekalongan mintanya apa? Tidak perlu banyak-banyak, 3 prioritas. Ya, saya sampaikan, 1, ROP harus selesai untuk Kota Pekalongan. Nah ini alhamdulillah masuk ke pres ya. Jadi nanti di sini akan betul-betul ya dana itu akan digelontorkan di Pekalongan sudah mulai tahun ini ya. Ini kemarin saya nemui Pak Gubernur ya. Itu nanti akan digelontorkan bagaimana di sini akan menjadikan satu pusat. Yang kedua, saya minta Pasar Banjarsari dibangun ya. Karena itu adalah pusat perdagangan kita. Saya bilang begitu. Padahal di situ secara spontan aku bingung apa yang njaluk iki. Ya, untung ra njaluk bojo loro maksudnya. Kaploki bojo monggo. Nah, pasar. Nah, pasar ternyata ada masalah Pak di tanah itu. Saya enggak tahu bahwa itu ternyata oleh pemerintahan yang lalu disewakan ya, itu sampai 2032. Bayangkan itu. Ya ini masih kita proses lah bagaimana caranya sampai kita ke kerjasama dengan Kajari ya. Bahkan bisa juga dengan KPK ya agar ini biar selesai secepatnya gitu ya sehingga nanti bisa dibangun. Yang satu lagi saya tidak minta, saya bilang begitu, tapi ini mengingatkan, mumpung ada Pak Menteri, ketika Pekalongan beliau menjanjikan akan membangunkan wisata besar di pantai Kota Pekalongan. Gitu. Pak Jokowinya agak kaget. Betul ini Pak Menteri, padahal mungkin Pak Menterinya belum ada koordinasi barangkali. Iya Pak, ya. Catat dan harus betul-betul dibangun, bilang beliau begitu. Nah inilah Bapak sekalian ya, bagaimanapun juga kita perlu ya ada lobby-lobby ke pusat dan sebagainya itu dalam rangka membangun Kota Pekalongan. Oleh karena itu ini sudah mau dibangun ya, sudah dilelangkan. Ya, ini adalah proyek pusat ya, kita nggak mau tahulah pokoknya di situ dibangunkan begitu sehingga nanti Pekalongan mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita menjadi Pekalongan harapan kita semuanya ke depannya ini. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ya. Yang terakhir ya. Saya kemarin menandatangani, ya sebelumnya sudah diajukan agak lama, ya bantuan dari kita ke sini Pak Wawan, ya Ibu juga tandatangani di itu, ya nanti akan kita undang untuk penyerahannya, ya itu memang salah satu usulan ya DPR memang kita berikan satu leluasa untuk membangun, ya dengan dengan mengusulkan. Nah, usulan belum tentu bisa disetujui oleh pemerintah dalam hal ini wali kota. Wawan ya tak setujui aku dunia. 100 juta lumayan ya. Nanti minggu depan akan kita serahkan Pak Wawan. Oh 150 ya. Oh ya. Oh lah ini 150. 150 insya Allah nanti akan serahkan minggu depan ya. Saya kira itu ya, terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf apabila ke sini ada hal yang tidak berkenan ya. Saya mudah-mudahan membawa berkah gitu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Selamat nanti jumpa lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Wali Kota Pekalongan. Mohon kesediaannya Pak, mungkin sebelum duduk bisa foto bersama dengan Bapak Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu Sugianto Hartoyo. Tetap dengan menjaga melaksanakan protokol kesehatan, jadi cukup Bapak Wali Kota didampingi Bapak Ibu Gembala dan juga Bapak Ibu pengurus. Ya. Mau dipindahkan. Sebentar, mau dipindahkan dulu.
Ya, jemaat bisa berdiri bersama-sama, baik yang di atas juga bisa berdiri, jadi nanti biar foto bersama. Ya, kalau saya bilang gereja agape, ya, berkah, 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 atau apa? Jaya, jaya, jaya. Berkah aja, oke ya. Jadi kalau saya bilang gereja agape, berkah, berkah, berkah. Pekalongan, Sakpori. Batik TV, Ajib. Yang keras semuanya ya, biar masuk TV nanti. Yang keras, yang kompak. Gereja agape, berkah, berkah, berkah. Pekalongan, Sakpori. Batik TV. Oh gitu, biar kompak lagi. Ya. Gereja agape, berkah, berkah, berkah. Pekalongan, Sakpori. Batik TV, Ajib. Oke. Ya, Bapak Wali Kota beserta rombongan bisa meninggalkan ruangan gereja. Terima kasih atas kehadirannya. Jemaat Tuhan, sementara kita tetap duduk sebentar, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Wali Kota beserta dengan rombongan meninggalkan tempat. Dan setelah itu kita akan pulang bersama-sama, dipersilakan untuk memberikan persembahan yang ada di pintu samping.